Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada pemirsa yang berbahagia, kita di sini akan belajar bersama tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Ini sangat penting, kitab yang dibutuhkan oleh para siswa atau para pelajar di bulan suci ini. Semoga kita mendapat barokahnya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Kita terlebih dahulu membacakan Fatihah kepada baginda Nabi, kepada mu'alif, supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal kitab ini dimulai dengan bacaan bismillah, karena itu juga sebuah sunnah Nabi, karena setiap perkara kullu di amrin dibalin la yubtada bihi bismillahirrahmanirrahim la yubarik. Setiap perkara yang baik, yang mempunyai tujuan baik, tetapi tidak dimulai dengan bacaan basmalah, itu maka perkara itu tidak memiliki barokah atau tidak diberikan barokah oleh Allah. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi ada beberapa keterangan itu di salah satunya kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim, karena Ar-Rahman itu memuat di dunia dan di akhirat, kalau Ar-Rahim itu hanya di akhirat saja. Baik, langsung alhamdulillah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, alladzi zat fadhala kang utamaake utawa ngunggulake sapa alladzi bani adam ing bani adam bil ilmi kelawan ilmu, wal amali lan amal, ala jami'il alami ing atase sakabehane wong alam kabeh. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan bagi anak turunnya Nabi Adam, termasuk kita semua kaum manusia, dengan ilmu dan juga amal. Berarti kita diberikan ilmu itu tujuannya untuk supaya diamalkan. Jadi kalau bisa kita itu menjadi manusia itu yang ilmiah alamiah dan juga amaliyah juga ilmiah. Ala jami'il alam, mengalahkan seluruh alam. Alam itu, pengertian alam itu adalah masih Allah atau sesuatu selain Allah itu dinamakan alam, baik itu hewan, itu jin, setan, malaikat dan lain sebagainya, itu termasuk alam. Tumbuh-tumbuhan itu termasuk alam. Jadi kita diutamakan oleh Allah itu mengalahkan mereka semua. Kita diberikan ilmu dan juga bisa beramal. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. As-sholah, kata as-sholah ini kalau dalam syarahnya kitab Ta'limul Muta'alim ini dijelaskan, as-sholah itu jika dari Allah, jadi as-sholah atau kata sholawat jika dari Allah itu wahya minallahi ar-rahmah wal maghfirah. Jika sholah atau sholawat itu dari Allah,
maka itu berisi atau berupa rahmat dan juga maghfirah. Wa min ibadihi du'auhu, dan jika dari istilahnya dari manusia, dari kawulane Allah, kawula itu istilahnya dari hambanya Allah itu adalah doa, berupa doa, dan jika dari malaikat itu adalah berupa istighfar atau permintaan maaf. Berarti as-sholah atau sholawat Nabi kita kepada Nabi Muhammad itu adalah berupa doa. Washolatu utawi tambah rahmat ta'lim iku ala Muhammadin, muga tetep ing atase Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajami lan wong ajam. Berarti sekali lagi sholah atau sholawat itu terbagi menjadi 3. Sholawat dari Allah yang isinya maghfirah, terus dan rahmah, dan jika dari malaikat itu adalah istighfarnya malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan jika dari hambanya Allah itu adalah berupa doa. Makanya fa idza qila innallaha ta'ala yusallu innallaha yusalli ala fulan fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamhu. Itu ini penjelasannya di syarah ya. Jika Allah merahmati seseorang, contoh Allah merahmati saya, berarti Allah telah memberikan rahmat dan juga maghfirahnya kepada saya. Jika malaikat itu memberikan sholah atau memberikan sholawat kepada saya, itu artinya malaikat memintakan ampun kepada saya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu setiap hari mendapatkan rahmat dan juga maghfirah dari Allah, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu senantiasa dan juga para malaikat senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu selalu diberikan rahmat dan juga maghfirah, juga didoakan oleh malaikat. Terus apa gunanya kita membaca sholawat? Ibarat kata, jika gelas itu telah terisi penuh dengan air, maka jika kita tuangkan lagi air ke gelas itu, maka air itu akan meluber kemana-mana. Itulah kita itu ibaratkan air itu adalah sebuah barokah, sebuah rahmah atau sebuah maghfirah dari Allah. Makanya ketika Nabi telah mendapatkan begitu banyak rahmah, begitu banyak maghfirah dari Allah, makanya kita membaca sholawat supaya kita istilahnya katut untuk kita juga mendapat rahmat dan juga maghfirah dari Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidil Arab atau Gustine, pangeran atau istilahnya itu raja bagi orang Arab dan juga orang-orang ajam. Wal muradu bil ajam itu adalah orang selain Arab, orang Indonesia, orang Turki, orang Malaysia dan lain sebagainya, itu adalah orang ajam. Orang selain Arab itu disebut orang ajam. Washolatu utawi tambah rahmat ta'lim iku ala Muhammadin sayyidil Arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ya nabiil ulumi kang pira-pira nyukulake pira-pira ilmu, wal hikami lan pira-pira ilmu hikmah. Kata ali ini wal ali fil asli ahlun walihada kila tasguru uhrailin. Kata ali itu asalnya adalah lafadz ahlun, dan ali ini jika kita telisik lebih dalam itu ada dua sebab seseorang itu dikatakan menjadi keluarga kalau menurut kitab ini. Yang pertama itu adalah yang pertama itu karena sebab min jihati nasab, berarti keluarga karena memang nasabnya
sambung dengan nabi. Wahwa wa alihi min jihatin nasab auladu Ali. Berarti kata-kata Ali yang wa ala alihi ini ketika dimuroti itu ada dua penafsiran kalau menurut syarahnya ini. Yang pertama adalah Ali karena bin nasab, ada karena Ali bis sabab. Ali bin nasab atau keluarga karena nasab itu adalah ya memang darahnya atau genetiknya itu mengikuti Nabi Muhammad, yaitu auladi Ali, berarti putranya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seperti itu. Berarti Hasan Husain itu termasuk Ali bin nasab. Ada juga Ali bisabab atau keluarga karena bisabab, wahwa adinu kullu mu'minin au kullu mu'minin taqiyyin. Jadi setiap orang mukmin itu juga dikatakan Ali, dikatakan keluarga Nabi Muhammad. Dan di makom doa, di makom kitab-kitab seperti ini, bahkan di kitab takrib itu juga dijelaskan bahwa Ali di makom doa itu yang masyhur itu adalah pengikutnya para nabi, pengikutnya Nabi Muhammad, bukan keluarganya Nabi Muhammad. Itu karena apa? Karena wadzahiru annahu arada bihi min jihadiddin, yang dikehendaki dalam makom doa di sini bukanlah Ali bin nasab, tapi Ali bis sabab, yaitu sebab agama atau sebab kita mengikuti Nabi Muhammad, akhirnya kita disebut Ali. Berarti ketika kita membaca wassalatu ala Muhammadin sayyidil arami wal ajam wa ala alihi, di situ kita termasuk, karena kita termasuk pengikut Nabi Muhammad. Ini juga bertandaskan atau bertendensi pada cerita Nabi Nuh ketika itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Kan'an itu adalah termasuk kaumku. Tapi Allah menjawab, tidak, dia bukan kaummu, karena dia tidak mau mengikutimu. Artinya apa? Artinya di sini Ali bis sabab itu di makom doa. Ali bin nasab maksudnya, keluarga dengan sebab nasab di makom doa itu jarang terjadi seperti itu. Dan setelah ini waba'du lan ing dalem sause hamdalah terus membaca sholawat tadi, ini kita akan menjelaskan kronologi atau latar belakang atau apa ya istilahnya, ya sejarahnya lah terciptanya kitab Ta'limul Muta'alim ini. Jadi dulu itu kenapa Syekh Az-Zarnuji sampai membuat kitab Ta'limul Muta'alim ini nanti dijelaskan setelah ini. Falamma ra'aitu, kita simak bersama ya. Falamma ra'aitu kasiron min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna aw mimma nafihi wa samratihi wa hiya al amalu bihi wa nashru yuharrimuna lima annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu. Falamma ra'aitu, ketika saya melihat banyak orang yang mencari ilmu di zaman saya, artinya di zaman Syekh Az-Zarnuji ini, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ilmu dan tidak juga mendapat kemanfaatan atau buah dari ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Mereka semua justru malah tidak mendapatkan ilmu atau terhalang dari sebuah ilmu itu. Berarti ketika Syekh Az-Zarnuji dulu itu hidup, masih hidup ya, itu melihat banyak sekali
tolabul ilmi atau orang-orang yang mencari ilmu itu sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi mereka tidak bisa mencapai sebuah ilmu atau mendapatkan sebuah ilmu, bahkan mereka tidak dapat mengamalkan sebuah ilmu, tidak dapat kemanfaatan dari sebuah ilmu. Dan mereka semua itu karena apa? Persoalannya itu adalah karena mereka itu tidak mengetahui jalur-jalur mencari ilmu atau tata cara mencari ilmu. Yuharrimuna li'annahum lima annahum akhtau tariqahu. Mereka salah jalan dalam mencari ilmu. Harusnya mereka melakukan seperti ini, sopan santun dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan hal-hal semacam itu. Mereka seharusnya atau mereka seharusnya mungkin menghormati guru, tapi mereka tidak melakukan itu semua. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kemanfaatan atau tidak mendapatkan ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wala yanalu al-maqsuda. Dan setiap orang yang sudah salah jalan, otomatis ya, ketika kita ingin istilahnya ketika kita sudah salah jalan, mereka semua itu tidak mendapatkan ilmu bukan karena mereka tidak sungguh-sungguh, tetapi mereka salah dalam mengambil jalan-jalan dalam mencari ilmu. Makanya wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wala yanalu al-maqsuda. Setiap orang yang sudah salah jalan pasti mereka akan tersesat, dan setiap orang yang tidak memperoleh salah jalan, mereka juga tidak akan memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ibaratnya begini, ibaratnya kita ingin menuju ke suatu tempat, ke Jakarta lah istilahnya. Harusnya kalau kita dari Jawa Timur ke Jakarta itu perjalanan kita ke barat bukan ke timur, tapi justru kita mengambil jalan ke timur, maka kita tidak akan sampai ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Semacam itu gambaran mudahnya. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa samaitu minal asatidi ulil ilmi wal hikami raja'an ad-du'a ali. Maka setelah falamma, jawabannya kalau di anak pesantren itu biasanya lama itu mempunyai jawab. Berarti kalau falamma ra'aitu, ketika saya melihat kasiran min tulabil ilmi aradtu. Jadi ada jawab setelah lama itu biasanya ada jawab. Itu kalau masyhur sekali dalam anak-anak pesantren. Falamma ra'aitu kasiran min tulabil ilmi fi zamanina ila akhirih aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Saya bermaksud, berarti Syekh Az-Zarnuji setelah melihat kejadian semacam itu, mengamati melihat kejadian yang ada, Syekh Az-Zarnuji bermaksud untuk mengarang sebuah kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, yang sumber-sumbernya atau beberapa keterangan-keterangan yang ada di kitab ini diambil dari beberapa kitab yang lain dan beberapa keterangan-keterangan dari para masayekhnya Syekh Az-Zarnuji. Seperti itu. Harapannya apa? Harapannya agar supaya Syekh Az-Zarnuji mendapatkan doa dan mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Wasama itu ta'limal muta'alim tariqat ta'allum, dan kitab ini disebut kitab Ta'limul Muta'alim tariqat ta'allum. Di kitab Ta'limul Muta'alim ini nantinya akan dijelaskan beberapa pembahasan. Banyaknya pembahasan, itu ada 13. Ada 13 pasal, istilahnya pasal atau 13 pembahasan. Yang pertama adalah pasal tentang mahiyatil ilmi, hakikat sebuah ilmu dan ilmu fikih, dan juga keutamaan ilmu fikih. Yang kedua adalah penjelasan tentang niat di dalam
niat ketika kita belajar. Berarti yang pertama itu tadi adalah hakikat ilmu, yang kedua adalah menjelaskan tentang bagaimana kita niat ketika mencari ilmu. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memilih sebuah ilmu, memilih ustadz atau memilih sebuah guru, memilih teman, dan menetapi mereka semua atau tidak berpindah-pindah. Maksudnya seperti itu. Berarti ustadz dan juga syarif itu pun juga ada kualifikasinya, ada standar-standarnya. Terus yang kelima itu adalah ta'zimul ilmi wa ahlihi, atau cara kita memuliakan seorang guru dan seorang ahli ilmu. Walaupun itu bukan guru kita, tapi dia adalah seorang ahli ilmu, bagaimana cara kita menghormatinya. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang bersungguh-sungguh dan optimisme. Yang selanjutnya itu adalah tentang waktu atau awal mula kapan kita memulai belajar dan sampai kapan kita berhenti belajar. Atau istifadah, istilahnya istilahnya itu mengambil faedahnya ilmu lah, kita tinggal mengamalkan ilmu itu kapan. Yang selanjutnya yaitu adalah tawakal. Tentang bab tawakal juga ada nanti. Terus bab syafaqah, bab kasih sayang juga ada, dan nasihat. Wal istifadah ini juga ada, bab istifadah atau kapan kita memperoleh faedah dari sebuah ilmu. Yang kedua adalah bab tentang wirai atau menjaga dari terjerumus dalam hal-hal yang syubhat istilahnya. Yang selanjutnya adalah tentang menjelaskan beberapa perkara yang dapat membuat kita tambah hafal, atau sesuatu yang menambah kita agar hafalan kita itu semakin kuat itu apa saja, sesuatu perkara itu apa saja, dan sesuatu yang menyebabkan kita sering lupa itu apa saja, itu juga dijelaskan. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat istilahnya dapat menarik rezeki, atau agar kita rezekinya mudah itu bagaimana. Mungkin salah satunya juga sholat juga, membaca waqiah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah sesuatu yang dapat menambah umur dan juga mengurangi umur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi pada intinya kitab Ta'limul Muta'allim ini diawali dengan bismillah, tadi sudah saya jelaskan. Terus kronologisnya terciptanya kitab Ta'limul Muta'allim ini dulu di zaman Syekh Az-Zarnuji. Itu dulu banyak sekali orang yang mencari ilmu, tapi dia tidak mendapatkan ilmu, bahkan dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak dapat kemanfaatan dari sebuah ilmu. Makanya kitab ini diciptakan. Dan di kitab ini ada 13 pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Di antaranya yaitu tentang mahiyatil ilmi, hakikat ilmu, terus bagaimana cara kita niat dalam ilmu, bagaimana cara kita mengagungkan seorang ahli ilmu, bagaimana kita ta'zim kepada guru-guru kita, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Mungkin lain waktu akan kita teruskan dengan pembahasan fi mahiyatil ilmi, hakikat keilmuan itu apa, ilmu itu apa sebenarnya. Mungkin hanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.